Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya di Mediclass Channel, yaitu channel yang mengulas seputar informasi farmasi. Baik, sahabat semua, saya akan melanjutkan membuat video terkait dengan molecular docking, di mana sebelum kita melakukan molecular docking, kita harus tahu terlebih dahulu ya material atau bahan-bahan yang akan digunakan docking. Nah, yang pertama kita tahu bahwa definisi molecular docking yaitu menambahkan suatu molekul atau senyawa aktif terhadap target. Yaitu target yang dimaksud di sini yaitu target suatu protein, ya protein target yang digunakan sebagai substrat dari suatu senyawa aktif. Nah, di sini bagaimana kita mencari ligand ya atau mencari senyawa aktif yang nantinya akan kita uji apakah senyawa tersebut memang layak dijadikan kandidat obat atau tidak. Nah, untuk itu kita bisa pertama melakukan studi literatur, yaitu dengan cara apa? Kita bisa melakukan searching ya di Google ya, dengan misalkan ya saya kasih contoh di sini, kita memasukkan kata kunci screening phytochemical of acanthus ya. Kita tahu bahwa di sini acanthus ini suatu tanaman yang dikenal di Indonesia sebagai jeruju ya atau mangrove. Nah, silahkan kalian pilih, kalian akan menguji suatu kandungan fitokimia, suatu kandungan senyawa di dalam suatu tanaman dari jenis tanaman apapun itu. Kalian bisa lakukan studi literatur. Nah, yang saya contohkan ini saya ambil yang akan saya lakukan uji coba docking, yaitu suatu kandungan fitokimia yang berada pada tanaman acanthus atau jeruju. Nah, setelah kita masukkan di Google seperti ini, kemudian kita lakukan searching, nanti akan muncul ya literatur yang terkait dengan keyword tersebut. Nah, saya contohkan ini yang pertama ya, phytochemical analysis of acanthus illicifolius. Nah, artinya apa? Di dalam jurnal tersebut ini menandakan bahwa ada suatu kajian analisis fitokimia terhadap tanaman acanthus illicifolius. Nah, setelah kita coba ya cari informasi di dalamnya, nah kemudian kita dapat informasi seperti ini. Jadi langsung kita masuk ke abstrak ya. Di dalam jurnal tersebut akan muncul halaman pertama, biasanya itu suatu abstrak. Nah, di mana di abstrak tersebut kita bisa menganalisis apakah ada informasi ligand atau senyawa-senyawa yang dapat nantinya kita gunakan sebagai uji molekular docking. Nah, jika dilihat di sini, kita lihat ya bahwa kandungan fitokimia yang dianalisis menunjukkan secara kualitatif ya. Pertama di awal kalimat menunjukkan bahwa adanya protein, resin, steroid, tanin, glikosida, kemudian gula tereduksi, kemudian karbohidrat saponin, sterol, terpenoid, fenol, cardioglycoside, dan katakol ya atau katekol. Ini katekol. Nah, di sini artinya kita belum bisa menganalisis. Kenapa? Karena ini suatu golongan senyawa ya secara umum. Jadi kita tidak bisa melakukan molecular docking apabila masih dalam bentuk golongan senyawa, karena di dalam molecular docking itu kita akan melakukan penambatan suatu molekul ya, molekul tunggal dengan protein, atau bisa juga antara molekul dengan molekul, atau bisa juga antara protein dengan protein. Nah, tapi dalam konteks yang akan kita lakukan ya, ini kita akan melakukan molecular docking antara molekul dengan protein, sehingga yang namanya molekul ya ini harus suatu senyawa tunggal. Nah,
jika di sini informasinya merupakan golongan senyawa, artinya kita belum bisa melakukan atau memilih salah satu dari golongan senyawa ini sebagai bahan atau material molecular docking. Kemudian kita lanjutkan informasinya. Nah, ini ada satu kata kunci di sini, yakni in the GC-MS analysis. Artinya apa? Ada analisis lanjutan. Kalau tadi analisis mengenai kualitatif, kemudian dilanjutkan dengan analisis secara kuantitatifnya. Nah, di sini menunjukkan bahwa terdapat 7 ya kandungan bioaktif dalam akanthus ya yang teridentifikasi ya ini pada ekstrak metanol. Artinya apa? Ini ada indikasi bahwa ditemukan 7 senyawa bioaktif yang terkandung dalam ekstrak metanol. Kemudian ditambahkan lagi 3 senyawa bioaktif ya yang terdapat dalam jenis akanthus yang lain. Jadi di sini yang diuji ada 2 jenis tanaman ya, 1 jenis tanaman, 1 spesies, tapi 2 spesies, kemudian kok saya lupa. Jadi ada 2 spesies akanthus ya. Yang satu jenisnya Elisifolius, yang kedua officinalis. Nah, di sini setelah kita tahu bahwa di sini ada indikasi terdapat 7 dan 3 senyawa bioaktif, kemudian kita bisa lakukan penelusuran lebih lanjut dengan cara mendownload jurnalnya. Kemudian kita peroleh informasi di sini ya, dari awal. Setelah kita cek dari atas kemudian turun ke bawah, kita cek langsung biasanya ke hasil penelitian. Nah, kita cek di sini. Nah, ini hasil dari GC-MS yang dilakukan oleh peneliti tersebut. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya kita cek kemudian, nah ini ya di hasilnya ya. Di sini menunjukkan bahwa nih, yang pertama memang secara kualitatif ditunjukkan bahwa golongan senyawa-senyawa yang terdapat dalam tanaman tersebut seperti protein, resin, steroid dan seterusnya. Tapi kita lihat selanjutnya di sini ada tabel 2 menunjukkan bahwa hasil analisis GC-MS ya menggunakan ekstrak metanol daun akanthus ya, ini menunjukkan bahwa terdapat senyawa-senyawa berikut. Nah, ini the identified compound of akanthus Elisifolius are cyanocolchicine. Artinya apa di sini? Ini sudah menunjukkan satu senyawa. Nama pertama, nama yang ditunjukkan ini cyanocolchicine. Dengan RT itu apa maksudnya? RT itu retention time sama dengan 6,06. Nah, di sini kemudian berikutnya ada 26,27 di norcoles, 5,7,23 trien, 22 ol. Nah, ini menunjukkan apa? Ini suatu senyawa juga ya, ini suatu senyawa. Jadi informasi ini sudah memberikan informasi pada kita bahwa ini yang kita perlukan ya. Ini informasi ini yang dapat kita lakukan uji in silico yakni molecular docking. Jadi suatu senyawa tunggal yang terkandung dalam suatu tanaman yang nantinya kita ingin memprediksi apakah jenis-jenis senyawa ini ya dapat berinteraksi dengan suatu protein target tertentu. Nah, tergantung tujuan kalian nanti apakah mau dilakukan molecular docking untuk target protein apa. Nah, untuk itu jika kalian sudah memperoleh ini, kemudian bagaimana untuk mendapatkan materialnya? Nah, caranya kita bisa langsung lakukan ini, copy paste bisa, atau kalian klik ya, kalian klik ke tab baru aja, ke websitenya PubChem ya, ke websitenya PubChem.
Nah, di sini nanti kita akan mencoba mencari informasi apakah senyawa tersebut sudah disimulasikan dalam bentuk struktur kimia, yakni secara 3 dimensi. Tadi namanya cyanocolcisin ya. Kita coba cari di sini cyanocolcisin. Oh sorry, ada kesalahan penulisan mungkin. Colcisin ya. Colcisinus. Cyanocolcisinus ya. Cyanocolcisin. Ya, memang kadang informasi di dalam PubChem pun tidak lengkap ya. Kadang kita bisa memperolehnya, kadang tidak. Nah, kalau colcisin itu ada ya. Kemudian bagaimana jika namanya cyanocolcisin ya? Kita coba di sini. Nah, ternyata juga keluar ya. Artinya senyawa tersebut sudah disimulasikan dalam bentuk 3 dimensi di PubChem ya. Kemudian kita dapat memperoleh informasi di sini molekular formulanya, molekular weight-nya, kemudian UPAC name-nya, kemudian isomeric smiles-nya. Nah, di sini informasinya cukup lengkap ya. Kemudian bagaimana kita memperoleh struktur ini, ya ini dengan cara mendownload ya. Kita mendownload melalui ini tombol ini ya. Kita bisa lakukan download di sini, kemudian di download, kemudian dalam format apa. Nah, ini yang paling penting di sini bahwa iGameDoc itu akan menerima ya ini file dari luar ya. Jadi yang digunakan untuk mengolah data dalam iGameDoc itu dalam bentuk mol2. Nah, kemudian bagaimana di sini kalau tidak ada dalam bentuk mol2? Yang sudah saya lakukan dan sudah saya coba ya, ini bisa dilakukan konversi dalam bentuk SDF. Kemudian nanti SDF ini kita lakukan konversi di Chimera untuk diformat ulang membentuk mol2 ya. Nah, ini SDF-nya bisa kita langsung simpan di sini format SDF-nya, tapi jangan lupa ini kita ubah dulu dalam bentuk 3 dimensi ya. Kemudian kita lakukan saving untuk senyawanya. Kalian silahkan mau di save di mana, nah itu kalian yang bisa menentukan sendiri ya. Nah, untuk itu jika kalian sudah mencoba, pastinya tidak akan kesulitan ya. Tentu ini langkah pertama kita memperoleh materi atau bahan yang digunakan untuk molekular docking yang disebut sebagai ligand. Oke, untuk langkah pertama yang harus kita lakukan kita sudah tahu. Kemudian nanti akan saya lanjutkan dengan penjelasan berikutnya untuk memperoleh ya ini suatu target protein yang sudah kita tentukan berdasarkan studi literatur. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.